Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pungutan pring, di belakang ini adalah situs Wates Umpak, teman-teman. Bisa kita lihat di sini bahwa struktur situs ini semuanya dari batu bata merah dan ada seperti trap-trap tangga di sini. Mungkin ini adalah anak tangganya yang menuju ke sebuah tempat pemujaan, bahwa ini semacam dari mandapa. Mandapa itu adalah sebuah tempat pemujaan. Uniknya di sini, teman-teman, semuanya struktur dari batu bata merah ini ada semacam seperti ukiran begitu. Nah, ini ukiran ini sama persis dengan situs temuan dari Pak Sulimin Ngelinguk Timur. Cuman yang di sana dari batu andesit, kalau ini dari batu bata merah. Situs Candi Wates Umpak ini dengan luas 30 kali 30 meter dikelilingi oleh pagar besi. Jadi bisa kalian lihat ini pagar besinya, teman-teman. Sudah sangat berkarat sekali dan sudah banyak yang putus. Ini dari pagar kawat, aslinya mengelilingi seperti ini. Jadi situs ini dikelilingi oleh pembatas pagar kawat seperti ini. Di sini sudah ada papan peringatan dari pihak BPJB Jawa Timur. Ketika kita naik ke situs Wates Umpak ini, di sini ada sebuah makam. Diyakini oleh warga sini bahwa makam ini adalah makam dari yang babat alas di wilayah desa Wates Umpak ini. Bisa kita lihat ini adalah makamnya. Ada empat makam, tetapi muncul sebuah nama. Di sini ada 3 nama. Teman-teman pungutan pring, saat ini saya bersama Mas Tony Indigo berada di sebuah situs Wates Umpak, dan diperkirakan situs ini adalah sebuah mandapa, tempat pemujaan. Dan dari Mas Tony ketika berada di sebuah situs Wates Umpak ini, apa yang bisa Mas Tony ceritakan kepada teman-teman saudara-saudara kita pungutan pring? Jadi gini Mas Eko, kalau saya lihat dalam sisi dimensi gaibnya ya, ada sosok laki-laki tapi orangnya itu tua, sudah sepuh, yang menunggu sini Mas Eko. Biasanya dia itu membawa bukan keris tapi tongkat gitu. Itu yang saya lihat. Tapi kalau dalam masa lalu saya lihat itu enggak tembus sama sekali Mas Eko di situs ini. Dari video-video kemarin kan Tony juga ada yang tembus, ada yang tidak ya. Iya. Kita melihat masa lalu. Boleh diberitahu kepada kami Mas Tony, dari hal apa, kenapa kok tidak bisa tembus? Itu Ini anginnya sangat kencang sekali, teman-teman. Ayo monggo Tony. itu ya kadang-kadang energi saya itu ya hampir habis. Ada juga situs yang tidak mau diungkap gitu. Itu juga gitu. Mungkin salah satu contohnya ini Tony tidak bisa nembus karena apa? Karena tenaga habis apa tidak? Memang Tenaga semalam itu saya udah isi Mas Eko, Iya. tapi kok gak nembus gitu. Aura hitam terus gitu yang saya lihat. kenapa? Aura hitam terus gitu. Saya coba berkali-kali ya nggak bisa, tetap gitu Mas Eko. Jadi kalau dan perkiraan saya ini ya situs ini ya nggak mau diungkap Mas Eko. Itu Itu ya. iya.
Mas Tony, ini kan Mas Tony sudah tidak bisa menembus ya. Iya. Terus tadi dari sisi Goibiahnya ada penunggu yang membawa tongkat. Apakah Tony pernah atau sudah berkomunikasi dengan penunggu tersebut? Udah. Saya bilang gini ya, waktu saya tirakat itu tadi ya, semati ya. Saya bicara, saya ingin melihat masa lalunya ini. Kenapa kok gak diizinkan? Terus dia itu jawab ini, kalau bahasa Indonesianya ya, saya nggak mau itu sini diungkap, tapi ada satu sosok Mas Eko yang mau ingin mengungkap, tapi dihalang-halangin dengan sosok kakek tadi, laki-laki itu. Oke. Ya itulah teman-teman, ketika kita bicara dari sudut pandang spiritual, semuanya memang di luar logika. Ketika kita bermimpi dan suasana di mimpi tersebut menjadi nyata atau serasa nyata bagi kita dan diceritakan kepada seseorang, ya pasti tidak percaya gitu loh. Artinya ya ketahuilah apa yang kamu ketahui, ceritakan apa yang kamu ketahui. Begitu Mas Tony ya? Iya. Karena memang Tony melihatnya seperti itu, ya diungkapkan saja gitu loh. Dan ketika tidak bisa menembus, ya diungkapkan saja, apa boleh buat gitu. Kita coba untuk melakukan proses mediumisasi, barangkali dengan Mas Tony minta izin kepada salah satunya yang dua sosok tadi, bisa bersedia masuk ke raganya Mas Den. Ya Mas Tony ya. Iya. Saya izinkan dulu ya yang satu, yang soalnya itu ingin mengungkap. Mungkin ini prosesnya agak sedikit lama teman-teman. Karena apa? Satu, dari faktor alam. Ini anginnya sangat kencang sekali. Yang kedua, saat ini sangat panas sekali. Ya, bagi teman-teman yang bergelut di dunia spiritual pasti tahu dengan apa yang saya terangkan. Panas, angin, ini adalah energinya sangat kuat sekali. Ketika melakukan suatu penarikan atau pemanggilan suatu energi, maka semakin apa ya, kayak lenyap gitu. Gimana Mas Den? Dia nggak mau masuk, nggak mau masuk, tapi mengajak saya, kayak memperlihatkan suatu tempat gitu loh Mas Eko. Terangkan dari awal, beliau tidak mau, coba. Beliau tuh tidak mau masuk. Saya berkomunikasi kan, saya tanyakan kenapa nggak mau masuk, sedangkan saya butuh informasi yang benar-benar bisa memberikan edukasi kayak gitu loh, dulunya ini apa, dan beliau itu memperlihatkan sekilas tempat ini tuh gini, kotak gini, kayak gimana ya, kok bukan atasnya, bukan lincip gini Mas Eko, tapi kotak gini, terus gini, datar gini. Terus beliau tuh ingin mengajak saya tuh ke arah sana gitu loh. Mana? Daerah sana mana? Nggak tahu ya, pokoknya arahnya tuh ke apa namanya, ke ujung timur, bukan pas lu. Tapi dekat nggak kira-kira wilayah itu dengan sini? Coba diproses lagi. Jadi keterangan dari Mas Den tadi, ketika Mas Den melakukan sesuatu, ada salah satu yang tidak mau masuk tapi mengajak untuk ke suatu tempat gitu loh, ingin menunjukkan salah satu tempat, dan katanya Mas Den tadi berada di timurnya
dari situs Wates Sumpa ini. Ada satu makam. Ada satu makam ya. Itu ada hubungannya dengan situs ini gitu Mas Eko? Ada satu makam. Ada satu makam punden. Iya, terus yang Ada hubungannya dengan ini gitu. di mana kira-kira Mas Den? Di mana? Kok nggak kalau dilihat tuh nggak seberapa jauh gitu loh. Apa memang di situ? Itu kan ada gundukan tanah itu. Itu loh di. Coba aja nanti dilihat ada makam. Iya. Pokoknya itu ada makam. Ayo coba kita ke sana aja teman-teman. Di timur itu ada gundukan tanah. Itu loh teman-teman. Ya, itu. Ya cuman saya kan belum pernah ke sana gitu loh. Coba saja mungkin apa memang di daerah situ petunjuknya. Ketika tadi salah satu sosok ingin masuk itu yang tidak mau masuk tapi ingin menunjukkan sesuatu. Ayo. Jadi benar sekali teman-teman, ketika petunjuk itu datang kepada Mas Den tadi, ada salah satu sosok yang tidak mau masuk tapi ingin menunjukkan sesuatu. Yakin sekali. Gini, situs Wates Sumpa itu nah itu teman-teman, situs Wates Sumpa itu berada di sana, di sebelah timurnya. Nah itu tadi kan kita berjalan ke timur nih. Nah tadi petunjuknya ketika kita ingin melakukan mediumisasi, ketika kami ingin melakukan mediumisasi di sana, Mas Den dapat petunjuk bahwa ada salah satu sosok yang tidak mau masuk tapi ingin menunjukkan sesuatu. Itu Mas Dennya sudah ada salah satu yang masuk teman-teman. Dan benar sekali memang di sini ada sebuah makam. Gesekan ya, Dek. Di sini juga banyak terlihat batu bata merah yang khas dengan kerajaan Majapahit. Oh ini teman-teman, aku baru tahu juga. Ini loh. Betul sekali, alhamdulillah petunjuk itu adalah betul sekali bahwa ini ada susunan tatanan batu bata merah di sini. Apa sih nak? Aja nang kono nak. Aduh ya Allah, lili pendek. Gimana Mas Tony? Ini ada pecahan gerabah juga. Dan ini masih melekat. Ada serdul batu bata di sini.
Tony sama Mas Den mencoba untuk memproses dengan cara masing-masing. Apa hubungannya dengan situs Watu Sumpah dengan batu bata yang ada di sebelah timurnya ini? Gimana Mas Tony? Ini Mas Eka ya. Ya saya usahakan sedikit-sedikit ya. Agak bisa, tapi nggak jelas gitu ya. Yang saya lihat ini ngotak Mas Eko ya. Tapi anehnya pintu utamanya yang saya lihat itu sebelah sana Mas Eko. Kalau sebelah sana di sekitar Waringin Lawang, situs Waringin Lawang. Ini seperti tempat pertemuan gitu loh yang saya lihat itu ya. Yang di sini Iya. Soalnya itu kurang jelas Mas Eko. ya maaf nanti kalau dari hasil editing kami teman-teman nanti suaranya kurang begitu jelas karena anginnya sangat kencang sekali dan jelas ini noise sekali. Ya Tony, sementara kita ke sana dulu ke Mas Den untuk saling berkolaborasi. Betul sekali, memang di sini ada Mas Den. Gimana Mas Den? Benar sekali Mas Eko ya. Kenapa beliau tadi nggak mau masuk? Beliau itu ingin menunjukkan bahwa di sini ini ada tempat juga seperti itu Mas Eko. Ada hubungannya dengan itu, cuma yang di sini lebih kecil. Seperti itu Mas Eko. Jadi ada dua apa namanya, pemujaan ya. Ada dua pemujaan itu. Yang di sini nih kayaknya seperti tempat perkumpulannya seperti itu loh Mas Eko. Baik sekali dengan Mas Tony. Tadi Tony Mas sudah bilang di sini adalah tempat perkumpulannya dan di situ tempat mandapannya atau pemujaannya. Terus ini mau melakukan proses mediumisasi, apa informasi ini cukup di sini dulu? Menurut Mas Den gimana? Cukup di sini kayaknya Mas Eko. Beliau itu nggak mau masuk. Beliau ingin menunjukkan tempat ini dan tujuan saya udah saya sampaikan kepada beliau bahwa saya di sini ingin mengungkap sejarah seperti itu. Akhirnya beliau itu menunjukkan tempat ini seperti itu. Intinya tuh ingin diungkap seperti itu. Berarti kita cukup di sini dulu. Untuk dari Mas Tony ada tambahan kira-kira? Bentar ya. Saya dengarkan dulu ya. Ini ada suara bisikan tapi pesan Mas Eko, nasihat. Bilangnya itu ya gini. Saya minta tolong ya Nak atau cucu-cucu, tolong absen itu situs ini diramu teman-teman. Kalau bisa ya dibaguskan lagi gitu. Ya. Terima kasih Mas Tony. Jadi pesannya itu tadi situs ini ditunjukkan supaya dipelihara. Gitu Mas Den. Benar kata kami tadi itu diramu. Ini kan seperti tidak terawat gitu loh. Iya. Namanya kayak terabaikan seperti itu loh. Padahal ini bagus loh kalau ini dibongkar nanti. Ya masalahnya Mas Denny, ini kategori rusak apa kategori bagus gitu loh Mas Denny. Kalau kategori rusak ya nggak tahu lagi lah. Ya oke teman-teman, mungkin cukup di sini pendusan kita di situs Watu Sumpah Kabupaten Mojokerto.
rasa penasaran kami terhadap tempat ini masih besar, Mas Tony. Saya yakin di hati teman-teman ini rasa penasarannya masih besar. Karena memang informasi hanya sebatas itu, Mas Denny. Ya, keberadaannya sudah jelas. Di situ ada struktur tatanan batu bata merah yang masih melekat. Yang kita dapat hanya di sini adalah tempat perkumpulannya, dan di situ adalah tempat mandapanya atau tempat pemujaan. Tokohnya siapa di sini saya tidak tahu, Mas Denny. Iya. Ya kan, kami kan belum tahu ini tokoh waktu itu. Artinya Ini hanya pembukaan, Mas Eko, seperti itu loh. Sebenarnya beliau tuh hanya mengasih sebuah kunci gitu loh. ya, Nanti kunci ini mau kita apakan gitu loh. Kalau mau kita buka ya kita harus datang lagi, seperti itu loh kayaknya. Banyak sekali sebenarnya yang belum terungkap itu sini. Tapi kalau Mas Eko saya datang ke sini lagi, saya usahakan saya mediasi dulu ya, saya ingin mengungkap seluruhnya gitu. ya Mas Denny ya. Oke. Kolaborasi yang sangat bagus ya, gitu. Ya, kami hanya minta dukungan doa saja dari teman-teman Sakriber Penghutan Pring, saudara-saudara Penghutan Pring yang di luar. Semoga dari upaya kami secara independen mengungkap sejarah dari peranya saja, prasejarah. Oke. Mungkin cukup di sini dulu perjumpaan kita di situs Wates Umpak ini. Tetap station, tetap standby di channel Penghutan Pring. Jangan lupa subscribe, like, dan share Penghutan Pring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.